Peter terluka. Saat Leon menerima telepon dari Peter, wajahnya kali ini lebih tenang dari biasanya. Walau ia marah, cemburu, kesal, tetapi saat Peter menyebut Hara, istrinya, ia tenang. "Apa kamu bilang? Nona Hara?" "Pak Leon, bagaimana menurutmu jika aku menikahi Hara?" Untuk beberapa saat, Leon diam menyimak. Tangannya terkepal kuat menahan perasaan panas di dadanya. "Calon istri? Bukannya kamu hanya pengawalnya? Sejak kapan pengawal jadi calon suaminya?" "Dasar bodoh," ucap Leon dalam hati. Tapi sudah pasti ia cemburu. "Aku ingin tahu di mana dia. Bagaimana keadaannya?" "Kamu khawatir dengan ibunya atau kamu khawatir dengan bayi yang dia kandung?" tanya Peter lagi. Wajah Leon semakin merah. Leon menarik napas panjang. Seandainya saja orang itu ada di depannya, mungkin ia sudah memberinya satu timah panas tepat di kepalanya. "Bukan waktunya untuk marah, Leon. Sabarlah." Leon menenangkan dirinya sendiri. "Tentu saja saya khawatir dua-duanya," jawab Leon menahan diri untuk tidak marah. "Ibunya baik-baik saja," jawab Peter. Wajah Leon menegang, ia menahan napas. "Apa maksudnya? Apa bayinya tidak selam?" Belum juga selesai bicara, Peter terdengar buru-buru di ujung telepon. "Aku ingin meminta tolong dengan kamu. Hanya kamu yang bisa melindunginya. Dengar, aku percaya padamu. Saat ini nyawa keduanya dalam bahaya." "Apa yang terjadi?" Leon berdiri dengan wajah menegang. "Anak buah Bokoi mengincar nyawa Hara. Anak buahnya melihatku tadi pagi. Aku tidak bisa masuk. Kalau aku masuk, mereka akan menemukannya. Aku ingin kamu melindunginya. Datanglah ke rumah sakit Rose di Puncak, kamar 47, atas nama Wilona, nama identitas yang kamu berikan." Tut tut. Sambungan telepon dari Peter terputus. Leon dengan cepat berlari keluar. "Rico, aku ingin ke Puncak Bogor sendirian. Ikuti aku diam-diam." "Baik, bos." Keempat anak buah kepercayaannya berlari mengambil formasi masing-masing. Jidan dan Iwan memasukkan senjata laras panjang, senjata andalan mereka dalam mobil. Rico tidak lupa memasukkan pedang samurai miliknya. Anak buah Leon bergegas mempersiapkan diri dan membekali diri mereka dengan senjata. Sesuai permintaan Peter, Leon datang sendiri. Ia menyetir mobil ke arah Puncak Bogor, di mana Hara sedang dirawat di rumah sakit. Beruntung jalanan tidak macet dan tidak ada acara buka tutup arah ke puncak. Hingga akhirnya ia tiba di rumah sakit yang dikatakan Peter. Ia tidak mau ketahuan. Ia akhirnya melakukan penyamaran sesuai permintaan Peter. "Rico, mereka ada di rumah sakit." "Baik, bos." "Jidan, kamu ambil posisi. Mereka ada 2 orang. Ingat, lakukan penyamaran. Jangan sampai ada kesalahan, Hara dalam bahaya." "Baik, bos. 5 menit lagi kami tiba. Saya pakai motor." "Baik." Leon berjalan santai berjalan ke dalam rumah sakit. Di ruang tunggu, ia melihat 2 orang anak buah Bokoi sedang berdiri. Jidan mereka terlihat 4 orang. "Baik, bos. Saya ambil posisi." Jidan sang penembak kembali melakukan aksinya. Ia mengambil posisi dari atap rumah warga. Sementara Iwan yang mengawal Leon dari dekat, ia memasang sebuah peredam suara di pistol miliknya. Jika ia menembak tidak menimbulkan suara dan tidak ada kepanikan, nantinya di dalam rumah sakit tersebut. "Bos, saya berada 10 langkah di belakangmu. Saya berpakaian petugas kebersihan," ucap Iwan. "Baik." Leon berjalan menuju kamar nomor 47. Saat dia berjalan di koridor rumah sakit, Peter menelpon lagi. "Halo?" Suara Leon dibuat terdengar aneh. "Aku akan menarik perhatian mereka semua. Bawa dia keluar dari rumah sakit. Bawa saja ke vilanya yang di Puncak. Alamatnya dan passwordnya kuncinya aku kirim. Kamu bisa membawa Hara dengan tenang. Aku sudah meminta dokter memberinya obat tidur. Leon, hati-hati."
Anak buahku ada di sini. Pak Leon, jangan mengundang kegaduhan di rumah sakit. Biarkan anak buahmu mengikutiku. Baiklah. Leon menutup teleponnya. Jidan, ikuti Peter. Ia akan memancing penjahat itu di tempat sepi. Bereskan. Baik, bos. Jidan dan Iwan menaiki motor. Tidak lama kemudian, terlihat Peter mendorong kereta roda dan membawa seorang pasien dengan wajah yang ditutupi saat keluar dari rumah sakit. Keempat orang anak buah Bokoi dalam satu mobil mengikuti Peter. Jidan dan Iwan mengikuti mobil penjahat itu dari belakang. Benar saja, saat mobil Peter melaju ke tempat sepi, para penjahat anak buah Bokoi langsung menembakinya. Dor. Peter sengaja membawanya ke tempat yang sangat gelap di daerah perkebunan teh. Percikan-percikan api terlihat saling bersahutan di kegelapan malam. Suara riuh dari senjata itu saling beradu. Kedua kelompok saling beradu tembak, hingga akhirnya Jidan melakukan aksinya. Dor. Senjata laras panjang yang menembak dari arah belakang mengejutkan keempat penjahat tersebut. Dua orang terpental mendapat hantaman keras dari senjata Airsoft Gun Spring E4D1, melumpuhkan dua orang. Dua orang tersisa. Jidan menembakkan senjatanya ke arah mobil, menghancurkan badan mobil yang mereka jadikan berlindung. Tetapi tidak diduga musuh memanggil orang-orangnya lagi. Mereka kalah jumlah. Bos, ternyata jumlah mereka banyak. Mundur saja. Suara tembakan terdengar dan seorang tumbang. Sial. Ada apa? Tanya Leon di ujung telepon. Bos, sepertinya Peter tertembak. Lakukan penyelamatan dan mundur. Baik, bos. Iwan yang mengendarai motor dan Jidan yang mengarahkan senjatanya dan menembaki mereka semua. Motor menuju Peter yang terkapar terkena luka tembak. Naikkan ke motor. Jidan menembaki ke arah musuh dan Iwan mengangkat tubuh Peter ke jok motor. Jalan. Mereka mendekat, teriak. Teriak Jidan menembak senjata ke arah belakang. Mereka bertiga terpaksa bonceng tiga. Motor model trail menerjang gelapnya malam dan melewati bukit-bukit dan bebatuan. Beruntung Iwan membawa kendaraan roda 2 model trail tersebut. Mereka bisa selamat menerjang lumpur dan tanjakan, hingga tiba di sebuah gubuk di tengah kebun. Iwan dan Jidan mengangkat tubuh Peter ke dalam gubuk. Bertahanlah bro, aku akan mengeluarkannya. Ala tentara. Model tentara yang pernah kita pelajari. Ujar Iwan. Kedua lelaki itu, Peter dan Iwan, mantan tentara. Ia membakar ujung pisau miliknya, memberikan kain untuk membekap mulut Peter. Oke, bersiap. Aku akan mengeluarkan pelurunya sebelum kamu kehabisan darah. Kamu siap? Tanya Iwan. Ia sangat sigap. Jidan membuka pakaiannya dan melipatnya lalu memberikan untuk digigit Peter. Peter dibalik kain yang tersumpal di mulutnya. Butuh usaha keras dan tindakan hati-hati untuk Iwan mengeluarkan peluru dari dada Peter. Hingga akhirnya berhasil. Dikeluarkan berkat kerjasama Jidan dan Iwan. Kita berdua sudah bisa membuka klinik khusus mengeluarkan peluru.